Hahaha, kakak senior kamu besar sekali. Kamu yang besar. Siapa? Aduh, Berani lagi tidak? Tidak berani lagi. Tapi siapa suruh kamu mengintip? Kami mandi? Jangan salahkan kakak senior ini bukan manusia. Hanya salah adik junior yang terlalu menawan. Hei, bukan aku mau bilang. Akhir-akhir ini, rasa sentuhan adik junior semakin enak. kakak Cuan, kenapa kamu hanya memukul adik junior? Tidak boleh pilih kasih. Kakak Cuan, kamu harus adil kepada semua. Siapa suruh kalian berdua berkembang? Tidak sebaik aku. Ngomong-ngomong, Kakak Cuan, pedang jurus apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini pedang jurus baru yang baru saja aku temukan akhir-akhir ini. Namanya pedang sepasang bebek terbang. Begitu pedang ini keluar, langit dan bumi akan runtuh. Matahari dan bulan akan redup. Entah siapa di antara para adik junior yang ingin berlatih pedang bersamaku? Aku ingin berlatih berdua. Aku ingin berlatih berdua, aku. Aku ingin berlatih berdua. Karena pendaftarannya sangat antusias. Bagaimana kalau kita berlatih bersama pedang 4 terbang? Bagaimana? Bagus, bagus. Murid durhaka. Bicara kotor seperti itu benar-benar merusak reputasiku sebagai orang kundun. Guru, Guru, reputasimu, apakah masih perlu aku rusak? Anda mengintip janda Wang Mandi, diusir dari gunung. Ibu kan? Apa masih belum kembali sekarang? Baiklah. Masalah ini hari ini tidak perlu dibahas dulu ya. Hei, aku menyuruhmu turun gunung. Kenapa kamu masih di sini? Di gunung ini ada makanan dan minuman. Lagi pula, ada 3 adik perempuan yang menemaniku. Siapa yang mau turun gunung? Kamu anak nakal. Apa kamu lupa kondisi tubuhmu? Kamu adalah tubuh yang murni. Lihatlah garis merah di lenganmu itu. Begitu garis merah itu menghilang dan kamu belum bersatu dengan wanita yang memiliki tubuh yin murni, kamu tinggal tunggu saja kematian mendadakmu itu. Ibu kan, kenapa berkurangnya begitu cepat? Tinggal 72 jam lagi. Sekarang kamu tahu takut, kan? Untungnya, aku sudah punya persiapan. Dulu aku telah membangun banyak hubungan baik dan menyiapkan untukmu 9 kontrak pernikahan yang cocok. Pilihlah salah satunya. Hanya anak kecil yang memilih. Aku orang dewasa akan mengambil semuanya. Anak nakal, kamu jangan hanya memikirkan mencari istri. Ingat, temukan pembunuh ayahmu. Aku tahu. Berita terbaru, tabib ajaib hari ini keluar gunung. Jalur di sekitar Honolulu akan ditutup sementara. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami hendak menemui tabib suci. Benar, kami telah datang dari jauh hanya demi menemui tabib suci. Siapa sih tabib suci? Semua orang boleh bertemu dengannya kan? Cepatlah pergi. Hei kamu, Aduh, sudah. Cuan mungkin akan segera datang. Lebih baik kita lekas pulang. Orang kampung itu, aku enggan bertemu dengannya. aduh kak, ikuti saja kata ayah. Mari pulang. Cepat, ayo. Hormat kepada tabib suci. Baik. Bangun semuanya. Kami telah menyiapkan jamuan makan malam khusus untuk menyambut sang ahli suci. Santaplah sendiri. Aku sedang terburu-buru ingin tidur dengan istriku. Yang berkulit cerah, cantik, serta berkaki. Jenjang ini bagus. Kamu saja yang akan kutiduri. Ahli suci, mohon tunggu. Bukankah ini CEO Grup Cemerlang, Tuan Jiang Yingxue? Kudengar, perusahaan mereka tahun ini peringkatnya menempati posisi pertama di seluruh provinsi Handong. Tak disangka pengaruhnya sebesar ini, bahkan untuk menemui ahli suci. Sangatlah sulit. Benar. Nona Jiang, apa orang ini benar-benar mampu menyelamatkan grup cemerlang kita? Murid seorang tokoh besar tak boleh diremehkan. Cepat suruh orang menelusuri jejak ahli suci. Kota ini terlampau besar, bangunannya mirip semua. Aku sampai tersesat. Tak bisa. Serangan tubuh yang api kian sering kambuh. Aku harus tidur dengan perempuan bertubuh yin mistik. Cingya, kau mau kemana? Belakangan ini di kompleks kita ada penjahat cabul. Baik, aku tahu akan lekas pulang. Di malam seperti ini, jangan-jangan benar ada penjahat cabul. Nona cantik, kau tak apa-apa. Dasar cabul.
Bukan begitu tatapannya. Aku lelaki terhormat dan tampan. Mana mungkin aku mesum atau psikopat. Aroma susunya cukup kuat juga, ya. Kau bikin aku takut setengah mati. Ternyata di luar memang ada psikopat cabul. Kak, kamu baik-baik saja? Syukurlah aku lari cepat, tapi dia merampas tasku. Syukurlah kamu selamat. Cepat siapkan buahnya, cuan akan segera tiba. Cuma orang desa, masak aku harus melayaninya sendiri? Kau... Hati-hati, nanti dia dengar. Keluarga kita bisa seperti sekarang, semua berkat perlindungannya. Aduh kak, ayo cepat pergi. Seharusnya di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tak lihat ini tempat apa? Kau, pengemis bau itu, bisa masuk ke sini? Apa maksudmu pengemis bau? Guru kami adalah penyelamat besar keluargamu. Oh, penyelamat kami, kau pasti cuan. Benar, aku Ling Chuan. Haha. Bagus, masuk cepat. Masuk, pasti lelah di perjalanan. Tidak juga. Kedatanganku kali ini untuk menunaikan perjanjian pernikahan dengan keluargamu. Siapa yang datang? Psikopat cabul. Mesum gila. Oh, itu kamu. Ibu, ini dia orangnya. Kenapa dia? Dia mesum gila yang kubilang tadi. Dialah orangnya. Apa? Pengemis bau ini berani-beraninya mengganggu putriku. Tunggu, kurasa ada sesuatu. Salah pahaman? Aduh. Betul kak, jangan sampai salah sangka pada orang baik. Salah sangka apanya? Tasku ada di tangannya. Aku akan menelepon polisi sekarang. Biar polisi menangkapmu. Jangan. Aku benar-benar bukan mesum gila. Aduh, kalau tidak percaya, lihat ini. Memang bagus. Dia benar-benar murid seorang ahli. Sudah kubilang kalian salah paham padanya. Ling Chuan. Tadi itu sungguh, mohon maaf ya. Oh, tidak apa-apa. Betul, kapan aku bisa tidur dengan kingnya? Tidur-tidur ya? Ini? Siapa yang mau tidur denganmu? Mesum sialan. Itu, jadi kamu adalah Su Kingnya ya? Tapi kulihat kamu ini, aslinya tidak sesuai dengan foto. Pakai filter ya? Tapi tidak masalah. Sama saja kalau lampu dimatikan. Kau. Aku tidak akan mempersalahkanmu. Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang kampungan seperti ini. Ini sudah diputuskan sejak lama. Kau tidak bisa menarik perkataanmu. Ibu, apa ibu ingin melihat putrimu, putriku sayang, jatuh ke dalam kesulitan ini? Aku tanya padamu, kamu lulusan sekolah mana? Dan pekerjaanmu saat ini apa? Aku tidak pernah bersekolah. Mengenai pekerjaan, aku selalu berada di gunung. Tidak pernah bekerja sehari pun. Kalian semua mendengarnya kan? Bocah kurang ajar ini tidak punya pendidikan, juga tidak punya pekerjaan. Dia benar-benar seperti orang tidak berpendidikan. Orang sepertimu, mana pantas menikahi putriku? Aku memang tidak pernah bersekolah, tetapi aku pernah membaca buku. Pengetahuan tentang alam semesta ini. 4 kitab klasik dan 5 kitab klasik, aku tahu segalanya. Aku menguasai segalanya. Mengenai pekerjaan di seluruh dunia ini. Tidak ada hal yang tidak bisa aku selesaikan. Tidak punya kemampuan. Sudahlah, malah banyak bicara omong kosong. Aku beritahu kamu, pria idaman hatiku adalah seperti tabib suci. Pemuda berbakat seperti itu. Ibu kan seperti dirimu. Si udik yang hanya bisa bicara besar, orang kampung sepertimu. Lupakan saja niatmu itu. Cingya, kamu sungguh tidak sopan. Jangan duduk. Ayah, Aku akan mencari tabib Chen. Mencari dokter tidak ada gunanya. Hanya aku yang bisa menyelesaikannya. kamu pikir kamu ini siapa? Aku ini bukankah yang kamu cari, tabib suci itu? Bukankah aku tabib sakti yang kamu cari? Sudah jam berapa ini? Masih sempat bercanda? Ini semua salahmu. Kalau Su sampai celaka, aku takkan melepaskanmu hari ini. Tuan Chen datang. Tuan Chen, segera selamatkan Su kami. Tenang saja. Serahkan padaku. Tak ada yang bisa menyembuhkannya selain aku. Bocah ingusan, kalau begitu, lihat saja. Ayah sadar, Tuan Chen, Anda luar biasa. Tak seperti orang-orang tertentu yang cuma ngoceh tak berguna di samping. Tentu saja. Saya sudah praktik sebagai tabib lebih dari 50 tahun. Selalu menuntaskan penyakit dalam sekali tindakan. Mana mungkin bocah ingusan bisa menyaingi? Semua berkatku. Kalau tidak, hari ini pasti ada satu nyawa melayang. Apa maksudmu? Aduh, Tuan Chen, ada apa dengannya? Langit dan bumi tanpa batas. Kekuatan alamku pinjam. Kemarilah. Datang. aku hampir mati tercekik. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Baik. Aku barusan hampir bertemu Israel. Tuan Chen, terima kasih banyak. Ini dia. Ayah, kakak Ling Chuan yang menyelamatkan ayah. Apa? Aku sudah tahu, Chuan bukan orang biasa. Pertunangan ini sudah ditetapkan. Aku tak mau. Bukankah itu cuma selembar perjanjian pernikahan? Biar kurobek saja. Cingya, jangan.
Ini. Keluarga Su, kami bisa seperti sekarang murni berkat kerja keras kami sendiri. Apa hubungannya dengan perlindungannya? Lihatlah kalian, inilah hukuman karma karena tidak mematuhi janji pernikahan. Masalah ini sudah diputuskan, besok kita akan mendaftar pernikahan. Aku tidak mau. Aku sebentar lagi akan bergabung dengan perusahaan nomor 1 di Provinsi Jiangdong, Xingyao Group. Kenapa aku harus menikah dengan orang seperti ini? Ma, aku tidak mau. Hei Su, harimau saja tidak makan anaknya sendiri. Kamu ini, apa yang kamu lakukan ini? Kalian jangan bertengkar lagi. Aku akan menikah. Kamu... Kamu benar-benar akan menikah dengan orang udik ini? Barang pungutan, memang barang pungutan. Benar-benar tidak punya selera sama sekali. Menikah dengan orang seperti ini, masa depannya mau jadi apa? Anak kandungku memang hebat. Nanti kalau sudah masuk Xingyao Group, masa depannya pasti cerah tak terhingga. Kamu yang banyak omong kosong. Ih, Hahaha. Kalian berdua harus saling mendukung, bergaul dengan baik, mengerti? Ternyata putri bungsu adalah tubuh yin murni yang sebenarnya. Kali ini, aku tidak sengaja menemukan harta karun. Tenang saja, ayah. Kami akan melakukannya. Omong-omong, kapan kita bisa tidur bersama? Hahaha. Itu tidak terburu-buru. Nanti ada pesta dansa pertukaran pemuda Donghai. Kalian berdua ikut bersama untuk meningkatkan hubungan. Tidur nanti saja, tidak masalah. Hahaha. Baik, Ayah. Tidak. Aku ini... Presiden Jiang, ada kabar tentang tabib suci? Bagus sekali. Hidup mati grup Xingyao kita ditentukan saat ini. Cepat siapkan mobil untuk berangkat. Baik. Mereka pergi ke pesta, dansa, pertukaran, pemuda, Donghai. Kesempatan ini sungguh langka. Aku putri kandungmu. Dengarkan penjelasanku. diam kau. Hei Sudak Siang, selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena keluargaku yang menolongmu, bisakah kau jadi seperti sekarang? Pengkhianat, tak tahu berterima kasih. Tak bisa, mereka tak boleh berhasil. Aku masih sempat menyusul. Kaling Chuan, yang hadir di pesta pertukaran malam ini adalah para talenta muda kota Donghai. Benarkah? Pantas saja setiap orang berpakaian begitu mewah, rupanya semua anak orang kaya. Syukurlah aku lari cepat. Pesta dansanya belum dimulai. Kak, mengapa kau datang? Kenapa aku tak boleh datang? Ayah benar-benar tidak adil memberikan peluang bagus ini pada kalian. Orang yang tak tahu pasti mengira kau anak kandung. Bukan begitu. Ibu, itu karena perusahaan. Ada urusan bisnis yang harus dibahas, makanya ayah... Diam kau. Bukankah itu cuma urusan bisnis? Hanya kau yang bisa membahasnya. Aku tak bisa membahasnya. Aku sungguh tak tahu trik apa yang kau gunakan hingga membuat ayah tergila-gila dan menyerahkan semua hal baik padamu. Ibu, mengapa bicaramu sekasar itu? Apa karena aku tak menikahimu? Kau jadi cemburu dan marah ya? Mimpi saja. Silakan bercermin baik-baik. Orang sepertimu pantas menikahiku. Aku lebih baik menikah dengan seekor anjing daripada menikahimu. Nona, apakah saya boleh mengajak Anda berdansa? Maaf, dia sudah punya pasangan. Kamu? Bukankah ini Tuan Wang? Tak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Tuan Wang? Dia bahkan tidak tahu. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya beritahu ya. Ini perusahaan Xingyao. Tuan Wang, putra wakil direktur utama. Kali ini saya bisa masuk ke perusahaan Xingyao. Itu berkat bantuan Tuan Wang yang telah mempertemukan kami. Jadi Anda Tuan Wang, terima kasih atas perhatian Anda kepada kakak saya. Selain itu, keluarga Su, kami masih berharap Anda untuk lebih banyak membantu kami. Mudah saja, mudah saja. Soal membantu bisnis, bagi kami, Stellar Group itu bukan apa-apa. Mudah saja? Tentu saja, tapi juga tergantung cara kamu bergaul. Bukankah cuma menari? Saya akan menemani Anda. Minggir. Wanita inilah yang ingin saya ajak. Tak paham ucapan orang ya. Tadi kan sudah kubilang, dia sudah punya pasangan. Kenapa kau ingin di depan saya merebut wanita saya? Dasar bocah, berani-beraninya kau berkata begitu? Dari mana asalmu? Kau gila? Berani berkata begitu kepada Tuan Wang. Tuan Wang, dia baru turun dari gunung, hanya orang kampung, belum pernah melihat dunia luar. Jangan hiraukan dia. Kukira latar belakangmu pasti hebat, ternyata cuma orang kampung dari pegunungan. Kau juga? Tengok dirimu, pantaskah kau merebut kekasihku? Sekarang ku beri kau kesempatan, lekas berlutut dan minta maaf padaku, atau akan kupermalukan kekasihmu, lalu ku bawa pergi, mungkin aku akan bermurah hati dan memaafkanmu. Aduh, repot. Kau gila, berani menyerang Tuan Wang? Apakah kau tak paham apa yang kau perbuat? Kurang ajar kau, dasar akan kuberi pelajaran, aku... Bagaimana kalau ku tegur dia? Sosok seperti dia, bukankah memang layak ditegur? Gila. Benar-benar gila. Pria ini jelas sinting. Tak bisa, jika tetap di sini, aku pasti terseret juga. Bisa-bisa kelayakanku untuk bergabung dengan perusahaan Xingyao dibatalkan? Qingchu,
Ayo segera pergi. Tak bisa, aku tak bisa meninggalkannya sendiri. Kau gila, dia bisa mencelakakan keluarga kita. Hei bocah, lebih baik lepaskan tuan muda kami. Tuan besar kami adalah wakil direktur perusahaan Xingyao. Jika tidak, ketika beliau datang, meski kau punya 10 nyawa, takkan cukup untuk menyelamatkanmu. Tunggu sampai ayahku datang, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kenapa kamu menyalak? Dia tidak mendidiknya dengan baik, aku akan mendidiknya untuknya. Cepat panggil ayahku. Cepat panggil ayahku. Baiklah, suruh dia cepat datang ya. Aku sudah tidak sabar menunggu. Aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Berhenti. Aku sudah berhenti ya. Anakku, ada apa anakku? Bagaimana ini? Ayah harus membalaskan dendamku. Betapa beraninya kamu menyakiti anakku di depanku. Anakmu tidak tahu diri, sombong dan arogan. Aku mendidiknya untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Kamu. Lihatlah. Apakah yang dia katakan itu manusiawi? Dia sama sekali tidak menganggap keluarga kita, tidak menganggap seluruh Xingyao Group serius. Darah dibayar darah. Pak Jiang, Tuan Chen Shou ada di dalam. Dan lagi apa? Wakil Direktur Wang juga ada dan membawa orang ingin mencelakai Tuan Chen Shou. Apa? Orang yang tidak tahu diri ini. Cepat, kita segera masuk. Su Qingqiu, kenapa kamu begitu keras kepala? Si Margaling, kalau kamu ingin mati, loncat saja dari gedung. Jangan mencelakakan keluarga kami. Apa yang kamu katakan itu salah. Kedatanganku kali ini adalah untuk membawa kesempatan besar bagi keluargamu. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Tuan Wang, Paman Wang, pangkal masalah ada pada pelakunya. Ini semua adalah ulah orang ini. Seorang diri, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Su kami. Hei! Apa yang kamu katakan itu? Sama sekali tidak benar. Aku adalah suami Qingqiu. Setelah selesai menghadiri pertemuan nanti, kami masih akan kembali untuk malam pertama kami. Tuan Wang. Persetan kamu, pelacur busuk. Orang itu sendiri sudah mengakuinya. Kalian hari ini tidak ada satupun yang bisa lolos. Bukan begitu Tuan Wang. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Si Margaling, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Wang? Benar sekali, keluarga Wang, mereka adalah orang-orang dari grup Xingyao. Grup Xingyao ini adalah perusahaan nomor 1 di Provinsi Handong. Industri di bawah naungannya meliputi keuangan, internet, dan puluhan bidang lainnya. Bahkan disebut kapal induk pun tidak salah. Dan Direktur Wang adalah orang nomor 2 di grup Xingyao, hanya di bawah Pak Jiang. Bisa dibilang di bawah 1 orang, di atas ribuan orang, memiliki kekuatan yang sangat besar. Kupikir seberapa hebat sih. Jangankan kamu seorang direktur, bahkan grup Xingyao, orang nomor 1, Jiang Yingxue, muncul di hadapanku, dia tetap harus tunduk. Kamu benar-benar sudah gila. Kamu akan menjerumuskan keluarga Su kita ke dalam malapetaka abadi. Kamu terlalu sombong. Anak ini tidak tahu diri dan melanggar hukum. Benar-benar tidak termaafkan. Ayah lihat dia terlalu kurang ajar. Ini cepat suruh orang memukulinya sampai mati. Tuan Muda Wang, Paman Wang, dia tidak tahu sopan santun. Aku minta maaf atas namanya. Lihatlah, istrimu lebih pengertian. Baiklah, kalau begitu, malam ini, kamu pesan saja kamar, layani kami berdua, ayah dan anak dengan baik. Mungkin saja, aku akan memaafkan bocah ini. Sialan kau, jika pemimpinnya tidak benar, maka yang di bawahnya akan sesat. Kamu sama saja dengan anakmu, rendahan. Kamu, ayah, kamu baik-baik saja. Kamu gila? Kamu berani memukul ayahku. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Serang dia. Hentikan. Celaka. Bahkan Pak Jiang sampai turun tangan. Salam hormat Pak Jiang. Pak Jiang, kenapa Anda kemari? Anda tak memberitahu saya. Perlu ditanya lagi? Tentu karena anak ini, bocah ini tak tahu sopan santun dan asal bicara. Sekarang dia bahkan memaksa Pak Jiang datang sendiri. Satu-satunya cara untukmu sekarang adalah lekas berlutut dan bersujud memohon maaf. Jangan, kami tahu kami keliru. Kami sungguh menyadari kesalahan. Baru sekarang menyadarinya. Sudah terlambat. Akan kujelaskan pada kalian. Diam, kalian yang seharusnya berlutut. Pak Jiang, mengapa Anda memukul saya? Benar Pak Jiang, dialah yang menghina grup Xingyao, seharusnya dia yang dipukul. Aduh. Kalian berdua tak tahu diri, masih berani bicara. Sekarang saya mau kalian lekas berlutut dan minta maaf. Pak Jiang, apa maksudnya ini? Apa ucapan saya belum cukup jelas? Saya memberi Anda posisi di perusahaan karena saya berharap Anda bisa bekerja dengan baik. Saya tidak bermaksud sok jago atau nakal di sini. Ternyata Pak Jiang membela si kampungan itu. Pak Jiang, ayah saya sedang mempertahankan kehormatan grup Xingyao. Anda tidak tahu saat Anda tak ada tadi, bagaimana dia menghina Anda serta grup Xingyao. Benar. Bukan seperti itu. Keduanya
Ayah dan anak itu berniat jahat terhadap saya. Itulah mengapa Ling Chuan membela saya dengan gagah berani. Diam kamu. Kalianlah yang seharusnya diam. Tuan Ling berstatus terhormat, jangankan dia tidak melakukannya, meski dia mempermalukan saya, Jiang Yingsue, justru menganggapnya suatu kehormatan. Apa katamu? Presiden grup Xingyao, Jiang Yingsue, menyambut tabib sakti. Apa? Jadi bocah ini, tabib suci gila. Benar, apa aku tidak salah dengar? Apa? Dia tabib suci gila. Tak mungkin, ini tak benar. Pak Jiang, Anda pasti keliru kan? Mana mungkin dia tabib suci gila? Benar-benar Pak Jiang. Dia cuma orang desa yang baru, turun dari gunung. Kenapa? Kalian meragukan saya? Tidak. Wang Zaolong, kau pikir kata-kata Pak Jiang hanya bercanda? Datanglah, patahkan 3 kaki ayah dan anak ini. Jangan. Saya akan berlutut. Aduh, jangan. Anda kan orang nomor 2 di perusahaan Xingyao. Di bawah 1 orang, tapi di atas ribuan lainnya. Benar, mana mungkin saya membiarkan Anda bersujud dan meminta maaf pada saya. Soal insiden hari ini, semuanya salah saya. Saya mohon maaf pada Anda. Baru sadar salah sekarang. Wang Zaolong, memang Anda punya kuasa besar, namun di depan saya, Anda tak ada artinya. Anda. Tangan dewa memang hebat. Saya, Wang Zaolong, mengaku kalah. Tangan dewa, bagaimana sebaiknya 2 orang ini ditindak? Sebagai orang besar, saya tak akan menyimpan dendam pada orang kecil. Terima kasih, tangan dewa. Terima kasih, tangan dewa. Suruh saja beberapa orang untuk memberi mereka pelajaran. Beri saja hukuman pada mereka. Apa? Kalian semua tuli, ha? Tak dengar tabib sakti bicara. Seret mereka keluar. Tidak, Pak Jiang. Pak Jiang. Anda Jiang Yingsue? Ya, saya pernah beruntung bertemu tabib sakti sekali. Hanya saja, saat itu Anda... Tidak apa-apa. Ada apa? Katakan saja. Saat ini, perusahaan saya, Grup Xingyao, tengah menghadapi krisis besar. Sangat memerlukan obat baru untuk merebut kembali pangsa pasar. Saya harap tabib sakti dapat membantu. Gawat, kondisi yang murniku semakin parah. Harus segera bersentuhan dengan wanita berenergi yin murni. Baru bisa. Baik. Gunakan resep ini. Khasiatnya jauh melampaui 100 kali produk di pasaran. Istriku, mari pulang tidur sekarang, ya. Tunggu, tabib sakti. Mohon jangan pergi dulu. Pak Jiang, apa kertas kusam ini? Benarkah bisa membuat perusahaan pulih kembali? Sekarang kami hanya bisa percaya padanya. Dia memang tabib sakti gila itu. Tak bisa. Saya harus mencari cara untuk merebutnya. Bukankah dia hanya ingin tidur? Lihat saja bagaimana aku menaklukkannya. Qingqiu, kenapa kau masih di sini? Bukankah Chuan sudah bilang untuk memberi kalian pengalaman perdana yang tak terlupakan? Dia sengaja memesan kamar romantis di hotel. Benarkah? Tentu saja. Oh ya, dia juga menyuruhku memberikanmu kartu kamar. Aku hampir lupa. Tapi kenapa? Malam pertama sangat berharga. Cepatlah pergi, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Hotel itu berjarak 30 km dari sini. Pulang pergi minimal 2 jam. Nanti, nasi terlanjur jadi bubur. Aku mau lihat bagaimana kau mengatasinya. Qingqiu, sudah siap? Sudah, masuklah. Kalau begitu, aku masuk. Kakak Chuan, apa kamu mau bermain yang lebih seru? Memang ada yang lebih seru lagi? Bagaimana kamu tahu? Aku suka pasif. Tentu saja. Malam ini biarkan aku melayanimu dengan baik. Oh? Mengapa Qiuyu belum mulai? Aku tak sabar lagi.
Aku ingin kamu lebih rileks kan? Aduh, aku sudah cukup rileks. Katanya, minum sedikit anggur sebelum mulai bisa lebih asyik. Loh, Hah? minum saja bubuk perangsang ini, dijamin memberimu pengalaman seumur hidup yang tak terlupakan. Kau tak akan bisa lagi meninggalkanku. Memang, kamu paling teliti. Oh, Bagaimana? Sekarang perasaanmu lebih baik, kan? sekarang aku serasa disuntik adrenalin. Ayo mulai pertarungan fisik ini. Kenapa kau di sini? Aku sudah datang. Kenapa kamu? Kenapa kamu mengenakan pakaian Qingqiu? Di mana Qingqiu? Bagaimanapun ini adalah pertunangan yang telah diatur antara engkau dan keluargaku. Jadi apa bedanya tidur dengan siapa? Lagi pula, si gadis Qingqiu itu masih perawan dan tidak tahu apa-apa. Berbeda denganku, aku jamin akan membuatmu merasa benar-benar mabuk dan bahagia, serasa terbang di surga. Kau bercanda kan? Menurutmu mencari istri sama saja dengan memilih pakaian lalu bisa seenaknya diganti? Tapi apa? Kenapa kau yang ada di sini? Lalu di mana sebenarnya Qingqiu? Momen istimewa malam pernikahan itu amat berharga. Qingqiu berada di... Tidak baik. Qingqiu diculik. Ada apa? Ini tak benar. Bukankah malam ini kau dan Qingqiu akan merayakan malam pengantin? Kenapa dia malah keluar? Tanyakan saja pada putri sulungmu. Kau? Aku tahu ini berkaitan denganmu. Jika Qingqiu sampai celaka, aku tak akan membiarkanmu. Bajingan. Dia berani-beraninya menculik istriku. Hei, kumpulkan semua pasukan. Cepat, ikuti perintahku. Dewa pembunuh dunia gelap, Chu Chen Feng. Ketua Aula Naga, Lei Aotian. Raja Langit Utara, Xiao Tianche. Salam hormat kepada dokter gila tangan suci. Dia sungguh dokter dewa yang luar biasa. Menantuku memang luar biasa. beres. Peluangku untuk naik status menjadi kaya raya lenyap sama sekali. Istriku kini diculik dan kondisinya tak diketahui. Aku ingin kalian segera kerahkan seluruh kemampuan untuk menemukannya secepat-cepatnya. Bila tidak, aku akan menyingkirkan kalian semua. Siap. Gawat, tinggal 18 jam. Qingqiu masih belum juga ditemukan. Bagaimana ini? Oh ya, aku masih punya 8 surat pernikahan. Tinggal mencari yang berikutnya, bukan? Jangan salahkan aku jika dianggap tak setia. Yang penting selamatkan nyawaku dulu. Berlengan bidang, kaki jenjang, bokong montok, kamulah pilihannya. Siapa yang wafat ini? Jangan-jangan tunanganku, berarti aku sia-sia lagi. Anda siapa? Ini wilayah klub naga hitam. Kau masuk dari mana? Nona, orang ini amat mencurigakan. Saya kira dia pembunuh kiriman Lin Heibao, si anjing tua, pembunuh. Siapa yang kau sebut mencurigakan? Hah? Aku masuk terang-terangan, penuh percaya diri. Masuk. Oh ya, siapa di sini bernama Liu Ruonan? Aku tunangannya. Kau tunangan Liu Ruonan? Hah? Liu Ruonan itu putri ketua klub naga hitam. Putrinya ketua. Mana mungkin kau? Orang kampung berkaitan dengannya? Tak percaya? Lihat ini. Tertulis jelas di atas kertas putih. Begitu ya, sudah jelas tertulis tinta emas di kertas merah. Aduh. Sekarang percayakan, cepat bilang di mana Liu Ruonan. Katakan di mana, aku masih ingin tidur dengannya. Kurang ajar. Kenapa kau memukulku? Aku mau tidur dengannya, apa urusannya denganmu? Perempuan di depanmu ini adalah putri klub naga hitam, Liu Ruonan. Jadi kamu Liu Ruonan, kan? Wah, itu benar-benar bagus. Ayo cepat kita pergi tidur. Aduh, tidak menyangka ya, lumayan hebat. Nona kami benar-benar mewarisi ilmu ketua. Kemampuannya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Mana mungkin kampungan seperti kamu bisa menandinginya? Yang lebih hebat masih menyusul. Lebih cantik daripada di foto. Hati-hati. Hei, mesum, terima ini. Nona. Dengar. Perempuan, balas budi dengan dendam, ya? Kubiarkan kau memukulku. Berani lagi tidak? Sekarang nyawaku ada di tanganmu. Mau membunuh atau menyiksa? Terserah kamu. Lagi pula aku memang tidak ingin hidup lagi. Jangan ingin mati begitu. Antara kita tidak ada dendam besar. Lagi pula, aku masih mau tidur denganmu. Baik, bukankah kau mau tidur denganku? Kalau begitu, bantu aku melakukan satu hal. Katakan. Nona. Bantu aku menghabisi seseorang.
Nona, jangan-jangan kamu ingin dia membunuh? Betul. Izinkan saya bertanya, siapa? Wakil Ketua Himpunan Naga Hitam Lin Heibao. Nona, hati-hati. Ada telinga di balik dinding. Dia membunuh ayah saya. Apakah saya tidak boleh membunuhnya? Tapi Saya hanya bertanya, apa kamu berani? Begini, Sudahlah, kelihatannya kamu juga tidak punya nyali. Orang pengecut dan lemah seperti kamu sama sekali tidak pantas menjadi pria bagi saya. hei, meremehkan saya ya. Bukannya hanya membunuh orang, tapi membunuh orang pasti butuh alasan kan? Saya juga tidak bisa membunuh sembarangan. Lin Heibao secara diam-diam untuk meraup keuntungan besar, secara gelap menculik wanita, memaksa mereka menjadi pelacur, bahkan menyelundupkan narkoba. Banyak keluarga yang hancur karena ulahnya. Menurut hukum negara Hua, ditembak mati 800 kali pun tidak berlebihan. ketua sudah menasihatinya dengan baik. Tapi dia malah tidak suka pada ketua kami karena menghalangi rezekinya. Tidak segan mengirim orang untuk membunuhnya. Nona, kami ingin membalas dendam, tapi Lin Heibao sangat berkuasa. Sama sekali tidak ada kesempatan. Oh, jadi begitu. Baiklah, orang ini saya akan bantu kamu bunuh. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah kalau begitu, kamu segera pergi ke Haitian Shenyang. Aku akan segera membawa orang datang. Itu soal tidur itu. Asal kamu membantuku menyingkirkan Lin Heibao, aku akan segera menemanimu. Tapi bawahan Lin Heibao yang membantu kejahatannya, mereka semua juga harus mati. Sama sekali tidak boleh dimaafkan. Tapi aku sendirian, betapa lelahnya membunuh begitu banyak orang. Aku tahu. Halo, apakah ini Chu Chen Feng, dewa pembunuh kegelapan? Anda bisa memanggil saya Xiao Fengzi saja. Aku ingin membunuh seseorang. Oh, tidak. Aku ingin membunuh sekelompok orang. Kalian semua adalah orang-orang yang paling dipercayai oleh ayahku. Siapa yang membunuh ayahku? Kalian semua pasti tahu betul. Malam ini, aku akan pergi membunuh Lin Heibao untuk membalas dendam ayahku. Siapapun yang bersedia pergi bersamaku, aku sangat berterima kasih. Yang tidak ingin pergi bersamaku, aku juga tidak akan memaksa. Kami bersedia mengikuti perintah Nona Muda untuk membalaskan dendam mendiang ketua. Aku Liu Ruonan berterima kasih kepada kalian semua di sini. Berangkat. Hei, Kakak Bao. Wanita itu datang untuk mati. Gadis itu, dia bahkan ingin membalas dendam untuk ayahnya yang sudah mati. Hahaha, benar-benar konyol. Kak Bao, presiden lama belum dimakamkan. Apakah kita melakukan ini tidak pantas? Kenapa kamu gugup? Ketika orang tua itu masih hidup, kita tidak takut padanya. Apalagi sekarang dia sudah mati. Benar, karena orang tua itu sudah mati. Dan Kak Bao sudah mengakui Chu Chen Feng sebagai bos. Menjadi presiden ini, itu sudah pasti. Nanti ikuti saja Kak Bao. Dijamin kamu akan hidup bergelimang harta. Lin Heibao, berani sekali kamu. Astaga, Nona Muda sudah datang. Tidak perlu berjaga ya. Sini, berikan minuman untuk Nona Muda. Minum. Ayah saya belum dimakamkan. Kalian masih punya muka. Minum-minum dan bersenang-senang di sini. Hahaha. Kalau orang tua itu tidak mati, bagaimana bisa dia memberiku posisi? Saya mengajak teman-teman untuk merayakan. Ada masalah? Kamu mengakui kamu adalah pembunuh ayahku. Baiklah, hari ini saya akan membalaskan dendam ayah saya. Serang mereka. Hahaha. Kalian, Bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo. Kamu kenapa? Ketua hidup itu berkat dia berbaik hati padamu. Sekarang ketua sudah meninggal. Kamu ini siapa? Hah? Beraninya kamu memukulku. Kurang ajar. Sialan kamu. Ayo. Orang tua bangka itu sudah mati. Kamu masih berani sombong begitu? Ya, hahaha. Kak Bao, beri dia pelajaran. Hahaha. Kemarin baru saja kubunuh ayahmu yang sudah mati itu. Hari ini, di depan fotonya, kita bermain dengan putrinya. Memikirkannya saja sudah mendebarkan. Lin Heibao, beraninya kamu. Hahaha. Apa yang tidak berani kulakukan? Lagi pula, aku selalu hemat. Setiap butir nasi di meja harus habis. Saudara-saudara, berbarislah. Jangan disia-siakan. Hahaha. Kalian bukan manusia. Lepaskan gadis itu. Lepaskan perempuan itu. Oh, dari mana munculnya orang uti ini? Berani mengacau urusan Kak Bao kami? Hah, bosankah kau hidup? Cepat pergi. Situasi saat ini tak bisa ku kendalikan lagi. Tidak bisa. Sebagai pria, hal terpenting adalah melindungi 3 hal. Pertama, tanah tempat dia berpijak. Kedua, orang tuanya di rumah. Ketiga, wanitanya sendiri. Jika aku saja tak mampu melindungi perempuanku sendiri, maka pria macam apa aku? Wanita, Liu Ruonan, jika ayahmu tahu kau bergaul dengan orang udik begini, hah, muka ayahmu pasti akan kau buat malu. Hahaha. Anak muda, diamlah di sini baik-baik. Lihat, akan kuajarkan pada wanitamu gaya baru. Hahaha.
Kak Bao, kau tak apa-apa? Kak Bao, Sial, kenapa kalian cuma bengong? Bunuh dia. serang. Hati-hati. Ganas sekali. Apa-apaan ini? Aku lebih ganas di ranjang loh. Dasar tidak tahu malu. Kau, jangan mendekat. Aku orangnya Tuan Feng. Ku beritahu kau. Kau tahu siapa itu Tuan Feng? Itu dewa pembunuh kegelapan, Chu Chen Feng. Kalau sampai Tuan Feng tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Kau tidak bicara, aku sampai lupa. Kenapa dia belum datang juga? Pantas saja kalian begitu berani. Ternyata kalian mencari dewa pembunuh kegelapan, Chu Chen Feng. Oh, wow. Dewa pembunuh kegelapan Chu Chen Feng. Ya, menakutkan sekali deh. Sekarang tahu takut kan? Sekarang berlutut dan bersujud minta maaf. Akan kubiarkan kau hidup. Kalau begitu, bagaimana kalau kau telepon dia sekarang? Cepat suruh dia datang saja. Kau cari masalah sendiri. Halo, Kak Feng. Sudah selesai teleponnya. Kapan dia akan datang? Aku sudah tidak sabar. Kakak Bao, Kau keterlaluan. benar. Aku memang akan menindasmu. Kenapa? Dewa pembunuh kegelapan Chu Chen Feng tiba. Jangan pedulikan aku. Cepat lari. Kau mati. Kakak Feng, Tuan Feng, Anda sudah datang. Anak ini sudah bicara kasar pada Anda. Dia pantas mati. Betul Tuan Feng, kakak Bao kami hanya bicara sedikit untuk Anda, tapi anak ini malah semakin ingin memukul kakak Bao kami. Dia memukulku ya sudah, tapi dia berani bicara tidak sopan pada Anda. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Aku memang tidak menganggapmu. Diam, Tuan Feng. Lihatlah anak ini. Saya sarankan segera hukum mati dia agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Hah? Tuan Feng, ini. Tuan Feng, ini bukan saya, tapi dia. Karena kamu pantas dipukul. Kakak Bao, apa Tuan Feng marah pada kita karena masalah sekecil ini saja tidak beres? Bisa jadi, masalah sekecil ini saja perlu orang besar turun tangan langsung. Memang ini kesalahan kita. Xiao Fengzi, mereka semua anak buahmu? Gila. Tuan Feng ada di sini. Kamu masih berani berbicara tidak sopan? Tuan Feng, jangan khawatir. Hari ini, saya pasti akan menghancurkan dia hingga berkeping-keping. Saudara-saudara, serang. Dewa pembunuh alam gelap, Chu Chen Feng, terlambat datang untuk membantu. Mohon dimaafkan. Tuan Feng, Anda salah paham. Salah paham apanya? Tahukah Anda siapa dia? Anda berani menyinggung dia? Bosankah Anda hidup? Tuan Feng, saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Mata Anda buta? Tuan, saya salah. Ampuni saya. Sekarang baru tahu salah. Salah. Saya tahu saya salah. Ampuni saya. Saya akan mengabdi kepada Anda. Saya bisa mengampuni Anda. Terima kasih. Jangan pernah mengampuninya. Tapi, orang-orang yang hidupnya hancur karena Anda tidak bisa membiarkan Anda lolos. Ini melaksanakan keadilan. Lakukan. Jangan. Sudah beres. Oh iya, bagaimana hasil penyelidikan yang kutugaskan padamu waktu itu? Kami menemukan ini di lokasi. Saya curiga pelaku pembunuhan keluargamu dulu adalah kelompok yang sama. Ini adalah cincin arwah dari kuil jiwa. Organisasi jahat itu diusir dari negara Hua. Tidak disangka setelah bertahun-tahun, mereka kembali lagi. Baiklah, lanjutkan penyelidikan ini. Jika ada kemajuan baru, segera laporkan. Baik. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu, bukankah kamu harus menepati janjimu? Baiklah. Kalian mau melakukan apa? Mau bermain apa? Yang katanya, 1 naga 2 phoenix itu? Kenapa kamu tidak sanggup ya? Sanggup. Kenapa tidak sanggup? Pria harus sanggup. Kalau begitu, saya akan mulai pelajaran. Tidak tahu apakah Ling suka belajar? Suka belajar, sangat suka belajar, terutama fisiologi. Sangat berpengetahuan, bisa dibilang ahli. Kalau begitu, tidak tahu apakah ahli Ling ingin kami yang memberimu pelajaran fisiologi, atau kamu yang memberi kami pelajaran fisiologi? Ini, ya, meskipun penelitian saya tentang fisiologi sudah meluas ke seluruh dunia, tetapi dahaga saya akan pengetahuan fisiologi sangat besar. Jadi guru berdua, mari kita mulai pelajarannya.
Kalian sedang apa ini? Apa ini jurus baru yang mau dimainkan? Saya tidak tahu apakah pelajaran fisiologi ini ahli Ling sudah pernah mengikutinya. Meskipun saya seorang ahli yang sangat berpengetahuan, tapi itu semua hanya teori. Hari ini saya merasakannya secara langsung. Saya merasa perasaan ini sungguh sangat menggetarkan. Cepat mulai. Jangan karena saya lembut seperti bunga, lalu kasihanilah saya. Biarkan badai datang. Lebih hebat lagi. Kalian sedang bermain apa ini? Bukankah kamu suka mengikuti pelajaran fisiologi? Saya sedang memberimu pelajaran fisiologi. Hahaha. Hei, Xiaoqian, ayo, kamu juga cepat coba. Baik. Nona, dia teriak begitu menyedihkan. Apa dia tidak akan mati? Apa yang kamu tahu? Ini namanya sakit tapi menyenangkan. Dia sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Ayo, tambahkan kekuatan lagi. Baik. Wah, astaga. Yoho, tolong. Para wanita sekarang terlalu brutal. Kalau aku pulang lebih lambat, nyawaku pasti sudah melayang di sana. Hei, Dagon, bagaimana kau tahu aku datang ke Yangjiang? Benarkah kau sekarang punya ratusan pusat mandi? Kalau begitu, mulai sekarang aku harus memanggilmu Bos Sen. Tidak boleh begitu, aku akan selalu menjadi Dergonmu. Oke. Anda ada di mana sekarang? Aku akan menjemputmu. Bagus juga, Dagon sekarang sudah sukses. Sialan, akhirnya aku menemukanmu. Kau siapa? Aku mengenalmu? Aduh. Aku Wang Hao. Wang Hao, kau belum mati. Wang Hao, kenapa kamu belum mati? Kamu? Kamu membuat keluargaku hancur berantakan. Aku akan membunuhmu. Serang dia. Jangan. Sekarang kan masyarakat beradab. Jangan main pukul. Bicaralah baik-baik. Menyerah ya? Ayo, bantu aku berdiri. Aduh, pelan-pelan. Apa-apaan? Kenapa lambat sekali? Kalau kakimu patah, duduk saja. Sialan. Bocah, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu? Merangkaklah lewat kakiku. Maka aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Benarkah begitu murah hati? Aku merangkak. Sok jagoan? Ya? Meskipun Anda didukung oleh Pak Jiang, tetap saja kamu harus merangkak lewat selangkanganku. Aku merangkak melewati kakekmu. Siling. Dibunuh dia. Jangan mendekat. Bukankah kau bilang kau kenal bos di sini? Panggil dia kemari. Benar. Aku beritahu kau, kakakku adalah penguasa bawah tanah di daerah ini. Dia akan segera datang. Aku beritahu kau. Penguasa bawah tanah. Siapa itu? Kalau begitu kau harus dengar baik-baik. Dia adalah penguasa bawah tanah Mingjiang, Zhang Wansen. Tuan Sen. Apa kabar Tuan Sen? Aku beritahu kau, bocah, Tuan Sen itu punya pengaruh besar di dunia terang dan gelap. Dia sangat kejam, kau menyakiti anak buahnya. Tunggu saja ajalmu. Zhang Wansen. Ergozi. Dasar brengsek. Beraninya. Masih berani sombong begitu. Tuan Sen dihormati ribuan orang, beraninya kau menghinanya begitu? Hei Ling, kau berani menyinggung Tuan Sen. Tunggu dia datang, aku akan memberitahunya. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Baiklah, biarkan dia datang saja. Aku hanya takut begitu dia datang, dia langsung berlutut padaku. Berani sekali. Masih berani sombong begitu. Kurasa kau bodoh tidak tahu apa-apa. Bocah, nanti kalau Tuan Sen sudah datang, kau terus saja bersikap sombong begitu ya? Tuan Sen, akhirnya Anda datang. Bocah ini tidak menghormati orang tua, mencari mati. Astaga. Ergozi terlambat datang, semoga Anda sudi memaafkan. Tuan Sen barusan menyebut dirinya apa? Gozi? Dan dia sampai berlutut, aku tidak sedang bermimpi, kan? Ergozi? Mereka anak buahmu? Katanya mau membunuhku? Bagaimana mungkin? Anda sudah sangat berjasa bagi saya. Di hadapan Anda, saya bahkan tidak pantas disebut serangga. Bagaimana mungkin berani membunuh Anda? Tuan Sen, ini semua salah paham. Salah paham. Apanya? Membiarkanmu hidup sampai sekarang, itu kesalahan terbesar. Panggil orang. Lemparkan mereka ke sungai untuk makanan ikan. Tuan Sen. Jangan Tuan Sen. Tuan Sen, saya salah. Aduh, cepatlah. Jangan bertele-tele setiap hari. Bagus, kau ini sekarang sudah berkembang. Kakak Cuan, Anda sedang sangat bersemangat ya. Aku sekarang segitu bersemangatnya ya. Tenang, saya mengerti kok. Nanti saya ajak Anda ke tempat saya itu. Baik. Selamat datang, Tuan. Kalian baik-baik saja. Tuan Cuan. Apa? Bagaimana menurut kakak? Puas, pilih satu. Kenapa memanggilku Tuan Cuan?
Aku jadi terdengar tua. Panggil saja kakak Chuan. Baik, kakak Chuan. Aku bilang, kamu sekarang sukses juga. Ya, pestanya mewah sekali. Lebih nyaman daripada aku yang di tempat orang tua itu. Kakak Chuan, apa yang kakak katakan ini? Bukankah semua ini dari kakak? Jika saja kakak tidak mengajariku semua kemampuan ini, aku juga tidak bisa membangun bisnis besar seperti ini. Hehe, jika kakak suka tempat ini, nantinya akan menjadi milik kakak. Sudah. Kenapa kalian tidak segera menyapa bos? Selamat malam, bos. Apa gunanya hanya memanggil bos? Kenapa tidak segera melayani bos? Tidak. Biarkan saja. Membuat kakak Chuan jadi malu ya? Tidak. Jauh-jauh. Kamu adalah yang terbaik di sini. Tunjukkan semua keahlianmu kepada kakak Chuan. Hahaha. Wah, tidak begitu. Wah, bukan wanita seperti ini yang saya inginkan. Ada apa? Tidak puas ya? Keluar. Ganti rombongan. Sudah. Maksud saya, yang saya inginkan. Bukan wanita biasa. Saya mengerti. Istri orang wanita matang, bukan? Tidak masalah. Kakak Chuan tetaplah kakak Chuan, Anda mengerti. Gadis biasa ini sama sekali tidak bisa. Yang seperti istri orang, wanita matang, lebih berasa, bukan? Stop. Saya mengatakan yang saya inginkan adalah wanita dengan konstitusi yin murni. Kalau begitu, wanita dengan konstitusi yin murni itu mungkin sangat langka. Bukankah begitu? Saya susah payah bertemu dua orang. Sialan, semuanya bermasalah. Saya hanya punya kurang dari setengah hari. Jika saya tidak menemukannya, wanita dengan konstitusi yin murni untuk bersatu, maka saya hanya bisa meledak tubuhnya dan meninggal. Lepaskan saya. Bukankah sebelumnya kamu sangat angkuh? Minum air pencuci kaki ini. Saya akan melepaskanmu sekarang. Ya udah, kamu tidak tahu malu. Kerja di sini, bukannya memang untuk menjual diri? Kenapa sok suci, ha? Saya menjual seni, bukan diri. Jangan kelewatan. Merasa uangnya kurang? 10.000 tidak cukup. Kalau begitu, 20.000. Seluruh biaya ditanggung oleh Tuan Ye. Hidup Tuan Ye. Dengar. Teriak sampai serak pun tidak akan ada yang peduli. Tolong, adakah yang bisa menolong saya? Kakak Chuan. Brengsek. Tubuh yin dingin. Pelacur bau, beraninya kamu memukulku, aku akan membunuhmu. Dasar udik, beraninya kau memukulku? Aduh, bukankah ini Tuan Ye? Enyah kau. Kakak Chuan, Anda bisa mendapatkan banyak wanita. Orang ini punya latar belakang lumayan. Anda tidak perlu berkonflik dengannya. Itu tidak bisa. Wanita ini sudah pasti milikku. Aduh. Apa kau tahu siapa ayahku? Jika kau tidak tahu siapa ayahmu, maka tanyakan saja pada ibumu. Beraninya kau, dia adalah putra sulung pelindung Aula Jiwa. Menyinggung dia, berarti menyinggung seluruh Aula Jiwa. Wilhun. Kekuatan gerbang arwah kami menyebar ke seluruh dunia. Anggota Aula Jiwa berjuta-juta. Satu telepon dariku bisa merenggut nyawamu. Tuan Ye, jangan impulsif. Mari kita bicara baik-baik. Bicara apa kau ini? Aku akan membunuhmu hari ini. Wah, aku takut sekali. Bagaimana ini? Kau masih pura-pura bodoh di depanku. Serang dia. Kau mau membunuh siapa? Kamu mau membunuh siapa? Kalau hari ini kamu berani menyentuhku, Aula Roh tidak akan melepaskanmu. Kakak Chuan, Aula Roh ini tidak mudah untuk diajak main-main. Bagaimana kalau Anda mengalah saja ya? Aula Roh, hari ini aku memang akan berhadapan dengan mereka. Hari ini aku membiarkanmu pergi hidup-hidup. Bawakan aku sebuah pesan. Apakah kalian menangkap seorang wanita bernama Su Qingqiu? Aku beri kalian waktu 1 hari untuk mengembalikannya padaku dengan patuh. Jika tidak, aku pasti akan datang sendiri, menghancurkan seluruh klanmu. Aduh. Kamu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Ini hanya memberimu sedikit pelajaran kecil, membuatmu kehilangan
Hakmu sebagai seorang pria. Mulai sekarang, selama ada pikiran seperti itu, pasti akan sangat menderita. Lebih baik mati daripada hidup. Astaga, kakak Cuan, ini bukankah agak keterlaluan ya? Keterlaluan? Hahaha. Hahaha. Gawat, dia pasti terkena mantra asmara. Dalam waktu 1 jam, jika tidak minum penawarnya, pasti akan berhenti jantungnya. Bagaimana ini? Kamu tunggu saja. Perhitungan ini, aula rohku pasti akan membalasnya. Untuk memecahkan mantra asmara ini, metode terbaik adalah dengan bersetubuh. Tapi apakah ini tidak agak memanfaatkan situasi? Tersisa 8 jam. Lupakan saja, menyelamatkan nyawa lebih penting. Tidak peduli, menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Pukul. Brengsek, kamu mau apa? Bukankah aku yang menyelamatkan nyawamu? Kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu, ya, terima kasih. Tapi, apa yang ingin kamu lakukan tadi? Kamu terkena mantra nafsu. Jika tidak segera berhubungan intim, kamu akan mati. Jangan banyak omong kosong. Kamu jelas-jelas bernafsu pada tubuhku. Aku tidak bisa melawannya. Apa aku tidak bisa menghindarinya? Aduh, Ibu, ini benar-benar musibah. Kakak laki-lakimu bilang kamu cabul. Dan itu benar adanya. Kamu bahkan membawa pulang seorang pria untuk melakukan hal seperti ini. Benar-benar aib keluarga. Ibu bukan begitu. Bukan begitu apanya? Aku melihatnya sendiri. Apa mungkin bohong? Seharusnya, kamu hanya perlu melayani Tuan Ye dengan baik. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali ke keluarga dan memperebutkan hak waris. Tapi kamu bahkan melukai Tuan Ye. Kamu ini benar-benar pembawa sial. Ibu, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Lihat saja, hari ini aku harus memukulmu sampai mati. Dia anakmu, bukan alat tawar-menawarmu. Apa ada ibu seperti kamu? Dasar anak kurang ajar, aku memukul anakku sendiri. Apa urusanmu? Lepaskan. Lepas. Aduh. Ibu. Dia yang menyuruhku melepaskannya, tidak ada hubungannya denganku. Ibu, kamu baik-baik saja? Menyingkir dari hadapanku. Aku tidak butuh kamu mengurusku. Bagaimanapun juga, kamu tidak peduli. Perusahaan, biarkan saja jatuh ke keluarga. Kakak laki-lakimu. Anggap saja kerja keras ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, semuanya sia-sia untuk orang lain. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Ibu, bukan seperti itu. Dia ingin memperkosa saya. Memperkosamu? Lalu kenapa? Berapa banyak wanita yang ingin melayani Tuan Ye, bahkan tidak punya kesempatan ini selama mendapatkan dukungan dari Tuan Ye? Maka itu artinya mendapatkan hak waris perusahaan. Itu setidaknya bernilai puluhan miliar rupiah. Ada apa ini sebenarnya? Ayah saya di keluarga mendirikan grup ini sendirian, tapi setelah beliau meninggal, keluarga paman besar mengambil alih kekuasaan secara paksa. Mereka merebut apa yang seharusnya menjadi hak saya, dan bahkan dengan sengaja menjebak, membuat saya terlilit utang besar. Hari ini adalah hari keluarga akan kembali memilih pewaris. Saya rasa tidak ada harapan lagi. Jika saja dulu, ibu kan putri saya yang berhasil menangani kerjasama dengan grup Sinyao. Apakah perusahaan bisa seperti sekarang? Grup Sinyao itu mudah sekali. Urusan hak waris, serahkan saja padaku. Kamu? Amhak, dasar udik sepertimu, mana ada gunanya? Tidak percaya. Mari kita bertaruh. Jika saya berhasil mengurusnya, kamu tidur denganku, bagaimana? Apa yang kamu katakan? Asalkan kamu bisa mendapatkan hak waris itu. Kembali, kami berdua, ibu dan anak, bisa tidur denganmu. Tidak. Saya tidak akrab dengan Anda. Kamu. Jimat ini dapat meredakan mantra gairah selama 3 hari. Hadirin sekalian, pemilihan pewaris grup Xiao dimulai sekarang. Mereka yang terlambat akan didiskualifikasi sebagai kandidat. Maafkan kami terlambat. Maaf, kami datang terlambat. Tidak masalah mau datang atau tidak. Posisi pewaris tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu? Dulu memang tidak ada hubungannya, tapi bukankah hari ini aku sudah datang? Tentu saja ada hubungannya. Orang Udit dari mana? Apakah ini tempat yang bisa kamu datang? Xiao Wancing, kenapa kamu membawanya ke sini? Jangan bilang padaku, ini adalah andalan terbesarmu. Aku memang adalah andalan terbesar Wancing. Kenapa aku membawa orang ini ke sini? Benar-benar memalukan. Sudah kamu, jangan banyak bicara. Sudah, tenang.
Karena semua sudah berkumpul, pemilihan melalui pemungutan suara bisa dimulai sekarang. Calonnya sekarang tidak lain adalah generasi ketiga dari keluarga Xiao kita, Xiao Wanqing. Dia adalah putri tertua putra sulungku, namun dia tidak berambisi, kemampuannya sangat buruk, dan juga memiliki utang besar. Bahkan sampai bekerja di panti pijat untuk mencari uang. Ini benar-benar aib bagi keluarga Xiao. Di sisi lain, Xiao Kun bekerja keras, sangat rajin, telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan perusahaan. Jadi, saya harap kalian semua yang hadir hari ini harus melakukan pemilihan ini dengan baik. Hak suara ada di tangan kalian. Menurut kalian semua, apakah ada pendapat lain? Aku sepenuhnya mendukung kakek. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Meskipun kemampuan pribadi saya di antara generasi muda jauh lebih unggul dan saya adalah calon pewaris yang sempurna. Tapi saya selalu bersikap adil. Saya bersedia memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu untuk bersaing. Benar-benar talenta muda yang luar biasa. Tidak hanya kemampuannya yang menonjol, tetapi juga karakternya yang begitu mulia. Bisa dibilang, ia memiliki kemampuan dan kebajikan. Betul sekali. Entah apa yang merasuki saya hari ini, sampai saya membawa orang ini ke sini. Saya benar-benar merasa tertekan di sini. Setahu saya, grup Xiao bisa mencapai kesuksesan hari ini berkat kerjasama yang terjalin oleh Wang Qing dengan grup Xingyao. Jika kalian salah memilih kandidat dan grup Xingyao menarik kerjasamanya, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Dengar itu. Si Ude ini mengancam kita. Kita sudah lama menandatangani perjanjian kerjasama jangka panjang dengan grup Xingyao. Bagaimana bisa si Udik seperti kamu bisa memengaruhi keputusan grup Xingyao? Oh, jadi kamu ingin membuang seseorang setelah tidak dibutuhkan lagi, ya? Memang kenapa? Jika wanita ini berhubungan dengan Tuan Ye, mungkin saya masih akan memberinya sedikit kelonggaran. Tapi dia bahkan sudah tersinggung, jadi dia tidak ada gunanya sama sekali bagi saya. Kalau begitu mari kita mulai pemungutan suara sekarang. Siapa yang mendukung Xiao Wanqing tolong angkat tangan. Sekarang saya umumkan, Xiao Wanqing dapat 0 suara. Hebat sekali. Dasar Udi, tadi waktu masuk dengan sangat yakin. Saya kira kamu punya kemampuan, ternyata cuma dapat 0 suara. Ya, kamu benar-benar membuat saya terkejut. Benar-benar luar biasa. Kita cepat pergi saja. Mau apa lagi tetap di sini? Mau ditertawakan orang lain? Kamu masih tertawa. Nanti akan saya lihat kamu masih bisa tertawa. Siapa yang mendukung Xiao Kun, tolong angkat tangan. Saya mendukung. Saya juga mendukung. Saya juga mendukung. Baik, dukungan untuk Xiao Kun menjadi pewaris disetujui bulat. Baik. Selamat, Pak Xiao, benar-benar berprestasi di usia muda. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Karena semua orang sudah satu suara, maka saya sekarang akan mengumumkan. Pewaris grup Xiao adalah... Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu tidak setuju memangnya kenapa? Benar, keputusan penunjukan putra saya sudah disahkan melalui pemungutan suara keluarga. Mana mungkin orang luar seperti kamu ikut campur. Perusahaan kalian bisa seperti ini hari ini, semua berkat kerja keras Wanjing dan ayahnya. Selama bertahun-tahun, kamu merebut hasil kerja keras mereka dan masih ingin mengusir mereka dari rumah. Saya pernah melihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang tak tahu malu seperti kamu. Apa yang kamu bicarakan? Apa saya berbicara sembarangan? Kamu sendiri tahu. Untuk kalian yang ada di sini, saya sarankan kalian melihat situasi ini dengan jelas. Jika perusahaan Xingyao membatalkan kerjasama, itu tidak akan menyenangkan. Dengar semuanya, dengar. Omong kosong apa ini? Kurang ajar. Kalian sekeluarga ini untuk merusak pemungutan suara pemilihan kami. Malah mencari orang seperti ini untuk membuat kekacauan. Kamu pikir saya akan menyerah? Tidak mungkin. Kakek, saya tidak. Diam. Saya sekarang mengumumkan, melalui pemungutan suara pemilihan, pemimpin baru perusahaan Xiao adalah Xiao Kun. Bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya Xiao Kun menjamin kepada kalian semua, perusahaan di bawah kepemimpinan saya pasti akan mencapai puncak baik. Xiao Wanjing, kamu pikir dengan membawa orang kampungan seperti ini bisa mengubah hasilnya? Jangan bermimpi. Kamu. Benarkah? Kalau begitu saya harap kamu nanti jangan menangis sambil bersujud di depan saya. Segera beritahu Jiang Yingsue, segera hentikan kerjasama dengan perusahaan Xiao. Benarkah obat yang diproduksi dengan resep tangan suci setelah diluncurkan langsung menguasai 80% pasar? Permintaan pesanan berikutnya melebihi pasokan. Saya akan segera memberitahu pabrik untuk berproduksi secara maksimal. Bagus sekali. Tangan suci memang layak disebut juru penyelamat besar. Ibu Jiang, Tangan Suci baru saja menelepon dan meminta kita untuk segera membatalkan semua kerjasama dengan grup Xiao. Grup Xiao sudah bekerja sama dengan kita selama bertahun-tahun. Saya khawatir jika dibatalkan secara gegabah. Sampaikan perintah saya, segera lakukan sesuai perkataan Tangan Suci. Tapi, mulai sekarang, perkataan Tangan Suci akan selalu dipatuhi tanpa syarat. Baik.
Pertunjukan akan segera dimulai. Saya sangat menantikan kamu berlutut di hadapan saya sambil menangis. Kemarilah, kemarilah. Dengar semuanya. Dengar. Jiang Yingshui adalah Presiden Direktur Grup Xingyao. Kamu ini hanya orang desa, mana mungkin mengenalnya. Tolong, sebelum kamu membual, lebih baik berpikir dulu. Saya rasa omong kosong ini sudah terbang kemana-mana. Hahaha. Tuan Xiao begitu pintar, tapi putri dan istrinya begitu bodoh, berani-beraninya percaya bualan orang seperti ini. Jika saya Tuan Xiao, mungkin saya tidak perlu dikremasi. Langsung meledak karena marah. Kalian, keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Acara pemilihan yang baik. Kamu malah membawa orang tidak jelas kemari. Apakah kamu masih menganggap kakek dan para sesepuh lainnya masih ada di matamu? Juga, aku dengar kamu membuat masalah dengan Tuan Ye dari Istana Jiwa. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Nanti kalau mereka datang mencari kita, bukankah kita juga akan ikut terlibat? Aku mengusulkan agar keluarga mereka diusir sepenuhnya dari rumah. Hubungan diputuskan. Mulai sekarang, dengan keluarga Xiao kami, tidak ada lagi hubungan sedikit pun. Betul. Usir saja. Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial. Kamu telah mencelakakan kami berdua, ibu dan anak. Dengar tidak? Kemarahan publik sudah terpancing. Aku sekarang sebagai penguasa keluarga Xiao memberitahukan kepada kalian, keluarga kalian dan perusahaan Xiao kami tidak ada lagi hubungan sedikit pun. Ini semua salah kami sadar akan kesalahan kami. Kumohon, biarkan kami. Ibu, apa yang ibu lakukan? Cepat bangun. Kamu hampir kehabisan waktu. 3, 2. Masih berlagak dan bertingkah sok misterius. Kemari, usir mereka. Usir mereka. 1. Halo, apa? Grup Xingyao ingin membatalkan kerjasama dengan kita? Apa? Grup Xingyao mau membatalkan kerjasama dengan kita? Padahal kita sudah menandatangani kontrak 10 tahun. Halo? Ayah, apa yang barusan ayah katakan? Betul kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong katakanlah. Grup Xingyao ingin menghentikan kerjasama. Apa? Grup kita bisa seperti sekarang. Itu semua berkat kerjasama dengan grup Xingyao. Benar sekali. Porsi pesanan grup Xingyao di perusahaan kita mencapai lebih dari 98%. Jika ini dibatalkan, maka perusahaan kita akan benar-benar bangkrut. Yang lebih penting lagi, kita sebelumnya memperluas bisnis dan juga meminjam banyak pinjaman. Jika pesanan ini hilang, kita akan membayar dengan apa? Kali ini, pasti akan bangkrut. Ini sebenarnya ada apa ini? Aku sudah mengatakannya, kan? Tapi mereka tidak percaya. Sekarang menyesal, kan? Omong kosong, kamu itu siapa? Bagaimana mungkin Pak Jiang mendengarkanmu? Yang hanya seorang udik kakek. Pasti ada penipuan di sini. Pasti bocah ini. Dia menyuruh orang membuat panggilan penipuan. Betul. Benar. Ternyata kamu yang berulah, bocah. Kamu pikir tipuan kecilmu ini bisa menipu kami? Tidak mungkin. Benar, ini pasti aktor yang kalian sewa, kan? Jika kamu benar-benar hebat, kamu langsung saja membuat keluarga Xiao bangkrut. Baru kali ini aku dengar permintaan seaneh ini, tapi aku akan mengabulkannya. Hey, Manajer Xiao, para pemasok mendengar bahwa grup Xingyao membatalkan kerjasama dengan kita. Sekarang mereka menuntut kita segera membayar tagihan barang. Apa? Halo? Kakek, cepat kemari. Para pekerja mogok massal menuntut kita segera membayar gaji bulan ini. Ulangi lagi. Halo. Pak Xiao, bank memberi kita waktu 1 jam untuk segera mengembalikan pinjaman. Jika tidak, perusahaan kita akan disita. Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan ini semua karena kamu. Memang kenapa kalau iya? Kamu. Ayah. Ayah. Bagaimana keadaan ayah? Keluarga Xiao kita ini sudah hancur. Bagaimana? Apakah keinginanmu sudah terpenuhi? Terkejut kan? Senang kan? Kami, anggota perusahaan Xiao, hanya mengandalkan perusahaan ini. Jika perusahaan bangkrut, lalu kita makan apa nanti? Menurutku pilihan ahli waris ini harus dipertimbangkan ulang, kan? Betul sekali. Apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan keluarga Xiao? Sangat mudah. Aku ingin Wan Qing menjadi presiden direktur. Kedua, aku ingin ayah dan anak ini berlutut di depan Wan Qing dan meminta maaf. Mimpi? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi ya. Tunggu. Kakek ini. Xiao Kun, demi perusahaan, demi keluarga ini, aku rasa kau sebaiknya menyerahkan posisi ahli waris ini. Serahkan saja. Kenapa tidak boleh? Perusahaan ada di tanganmu akan bangkrut. Kau tidak bisa membuat kami begitu banyak orang ikut menderita bersama, kan? Kalian tadi tidak bilang begitu. Pilihan terbaikmu sekarang adalah berlutut dan meminta maaf. Aku harus minta maaf kepada mereka, tidak akan terjadi. Xiao Kun, sebagai anggota keluarga Xiao,
Kau harus mengutamakan kepentingan keluarga. Tapi kakek... Xiao Kun, jika kau membangkang lagi, aku akan mengeluarkan cabang keluargamu dari keluarga. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi dividen. Nak, jangan bicara lagi. Orang bijak tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Ayo cepat berlutut. Aku salah, aku akan menyerahkan posisi ahli waris. Bukankah ini bagus? Halo? Itu, kita bisa terus bekerja sama dengan grup Xiao, kan? Halo? Apa? Kerjasama sudah kembali normal? Baiklah, semuanya sudah beres. Besok kamu mulai bekerja, lalu sekarang kita pulang tidur. Kamu harus mandi dulu ya. Aku hanya memberimu 3 menit, ya. Aduh. Waktunya pas sekali. Kakak Ling Chuan, hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa, ini memang yang seharusnya aku lakukan. Namun malam ini masih panjang, kita harus segera memanfaatkan waktu. Jangan sia-siakan malam yang indah ini. Menyebalkan. Haha. Tuan Ye, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Aku datang kapanpun aku mau, dan pergi kapanpun aku mau. Siapa yang berani menghentikanku? Ya Wudao. Tuan Ye, putri kami Wancing sudah punya tambatan hati. Kenapa Anda terus mengganggunya? Wanita yang kuinginkan, tidak ada satupun yang bisa lolos dari tanganku. Cepat menyingkir. Omonganmu besar sekali. Apakah terakhir kali air cucian kaki? Belum cukup kau minum, jadi mulutmu gatal lagi. Ya? Aku bahkan sudah bersiap untuk mencarimu. Tidak kusangka kamu sendiri datang kemari. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Aduh, Chuan, kenapa kamu lari keluar? Cepat kembali. Cepat kembali. Tuan Ye, ini semua hanya salah paham. Salah paham. Salah paham apanya? Pergi. Kemarikan. Anda bisa berdiri di samping dan melihat. Akan kubuat kamu merasakan sesuatu yang baru. Bagaimana dengan air toilet? Masih sombong. Hari ini aku membawa 2 pakar aula roh, keberadaan tingkat puncak alam transendensi. Kamu bocah, tunggu saja kematianmu. Wah. Mau apa kamu? Aku sarankan kamu jangan macam-macam. Tuan Ye, terlalu banyak bicara ya. Haus ya. Mari aku traktir minum air. Ayo pergi. Apakah kamu haus? Silakan minum air. Pergi. Aku akan membuat mulutmu tidak bau lagi. Sekalian saja. Biar kamu bisa berkumur. Aku akan membuatmu tidak sombong lagi. Kakak kamu, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kamu yang tidak akan pernah selesai denganku. Aku akan membuatmu tidak pernah selesai denganku. Jangan. Aku salah. Salah. Benar-benar salah atau pura-pura salah? Benar-benar salah. Pergi. Akan kubuat kamu tidak melupakan pelajaran yang lalu. Kamu tidak belajar dari kesalahan, ya? Jika ada lain kali, akan kubuat kamu di dalam kloset. Makan sepuasnya. Baik. Kalian berdua masih tiduran di sana. Kenapa? Juno Muarina, Ken, cepat menyingkir dari sini. Berhasil. Wah, tidak disangka kamu benar-benar hebat. Banyak hal lain yang lebih hebat dariku. Banyak sekali. Tidak bisa bicara banyak lagi denganmu. Aku harus naik untuk malam pertama. Kamu jangan naik. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana orangnya? Untungnya, saya punya ahli yang memberi nasihat, jadi saya menyiapkan 2 hal. Strategi
mengelabui macan agar meninggalkan sarangnya saya ini. Bagaimana? Wanita yang saya sukai pasti akan menjadi milik saya. Ye Wudao ini benar-benar tidak tahu aturan. Kumpulkan semua orang untuk saya. Saya ingin melakukan pembalasan besar. Hormat kami. Tabib Ilahi. Bangunlah. Bagaimana informasi yang saya minta kalian kumpulkan? Maafkan saya, Tabib Ilahi. Berdasarkan penyelidikan kami, yang membunuh orang tua Anda saat itu adalah Lei Qianjue, Ketua Balai Jiwa. Balai Jiwa lagi. Sampaikan perintah saya. Dengan segala cara, temukan Lei Qianjue. Saya akan memotongnya berkeping-keping. Baik. Tinggal 6 jam lagi. Kali ini saya benar-benar akan mati dan meledak. Sudahlah. Jika mati, ya mati saja. Selesai. Jangan-jangan saya sudah kehilangan kehormatan? Dasar berandal. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya akan pergi sekarang. Tidak benar. Ini kamar saya. Kalau ada yang harus pergi, itu Anda. Nomor 808 itu kamar saya. Kamar saya. Kamar saya. Anda tidak percaya? Ya. Saya akan telepon sekarang. Meminta sekretaris saya datang. Telepon saja. Ayo. Pak Shen, kenapa Anda di sini? Bukankah ini kamar yang Anda pesankan untuk saya? Bukankah ini kamar yang kau pesan untukku? Saya memesan kamar Presiden 808 untuk Anda. Ini kamar biasa 808. Anda salah kamar. Apa? Hahaha. Kebenaran terungkapkan. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa yang tidak tahu malu tidur di kamar orang lain, lalu masih tidak tahu malu, mau mengusir orang keluar. Bagaimana ya kata-katanya? Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Kau. Kau tampil sangat baik semalam. Ini hadiah untukmu. Hei, kau menganggapku apa? Anak ayam? Saya tidak bisa menerima ini. Jangan pergi. Pak Shen, cepat makan ini. Ini? Pil KB. Apa ini? Pil KB. Mengapa saya harus minum ini? Manajer Shen, jangan pernah berharap akan ada keajaiban. Jika Anda hamil, semuanya akan selesai. Saya dan dia sungguh tidak terjadi apa-apa. Kami hanya tidur semalam. Seorang pria dan wanita sendirian di satu ruangan, dan tidak terjadi apa-apa. Saya mengerti. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya malas bicara dengan Anda. Tempat dia datang ini sepertinya sama dengan tempat seseorang yang memiliki perjanjian pernikahan dengan saya. Jangan-jangan orangnya sama? Baiklah, para pengagum Anda datang lagi. Pak Shen datang. Semuanya, cepat antre untuk menyatakan cinta. Akhirnya saya menemukan Anda. Jangan lari. Wah, akhirnya ketemu juga. Hei, Jangan lari. apa kamu tidak mengerti antrean? Betul cepat antre di belakang? Jadi habis tidur sama saya? Mau kabur gitu? Tidak akan kubiarkan. Bro, apa kepalamu sudah gila? Dengan penampilanmu yang norak begini, masih berani bilang pernah tidur dengan Pak Shen? Benar, bicara besar tidak pernah berpikir dulu. Sangat memalukan. Cepat pergi, dengar tidak? Awas saja kalau aku tidak menghajarmu. Tuan Lei datang. Kalian berani merebut wanita dariku? Cepat pergi. Kenapa kamu masih belum pergi? Ibu kan, aku pergi atau tidak, apa urusanmu? Lagi pula,
Apa ada matahari di sini? Kenapa kamu malah pakai payung? Ini namanya status. Apa yang kamu tahu? Kamu benar-benar punya status? Hei, oh ya, soal kemarin malam kita tidur bersama, bukankah belum dijelaskan? Dan juga, soal uang ini, kita juga... Apa yang kamu katakan? Tadi malam kamu dan Mu Yao tidur bersama? Aduh, apa katamu? Kemarin malam kamu tidur dengan Mu Yao? Uang ini malah dia yang memberikannya padaku. Tunggu, kau memanggilnya apa? Mu Yao. Jadi kau adalah tunanganku. Wah, kau juga yin tubuh esensi. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kupukul kau sampai mati. Masih bengong? Serang dia. Anak ini cukup hebat juga ya. Nanti akan kubereskan denganmu. Mu Yao. Aku sungguh sangat-sangat menyukaimu. Kumohon menikahlah denganku, ya? Memangnya kau ini siapa? Mengapa kau menghalangiku mendekati Mu Yao? Aku ini siapa? Aku adalah tunangan Mu Yao. Saya kan tunangan Mu Yao. Anak muda, kamu cuma membual saja. Dengan penampilanmu yang seperti ini, berani-beraninya bilang kamu tunangannya Mu Yao. Kamu ini tidak tahu diri, dengan penampilanmu yang miskin ini, bahkan untuk membersihkan toilet di sini pun tidak pantas. Kamu pikir asal bicara sembarangan, akan ada yang percaya omonganmu? Yang terpenting bagi seseorang adalah tahu diri. Betul sekali. Kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulutmu. Dengar tidak? Bahkan Mu Yao pun berkata begitu. Yang pantas untuk Mu Yao hanyalah orang seperti saya, anak konglomerat yang bergelimang harta. Mu Yao, ini villa yang kubeli khusus untukmu di Villa Gunung Yunwu. Total harganya lebih dari 600 juta rupiah. Semoga kamu suka. Lihat tidak, anak muda, untuk menggait cewek itu butuh kekuatan. Mau sekuat apapun kamu, memangnya kenapa? Tetap saja cuma rakyat biasa, kamu harus punya modal seperti saya. Hadiahmu sehebat apapun, paling-paling hanya barang berharga. Saya memberikan sesuatu yang tak ternilai. Kamu cuma membual saja. Kamu ini orang udik, bisa memberikan apa yang tak ternilai. Berani bertaruh denganku? Begitu hadiahku kuserahkan, Mu Yao langsung mengajakku pulang. Kau hanya membual. Kau orang udik, apa yang bisa kau berikan yang tak ternilai harganya? Berani bertaruh denganku? Begitu hadiahku dikeluarkan, Mu Yao akan langsung membawaku pulang. Baiklah, taruhan saja. Malam ini jika Mu Yao pulang bersamamu, aku akan langsung makan kotoran, tidak masalah. Aduh, Mu Yao, cepat lihat dia, licik sekali. Makan dan minum gratis saja sudah cukup. Sekarang rebutan makanan dengan anjing, anjing pun tidak setuju. Kau, anak muda, aku tidak mau basa-basi denganmu. Jika kau punya hadiah, cepat keluarkan. Jangan buang-buang waktu di sini. Baik, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Aku kira itu harta karun, ternyata hanya barang rongsokan ini. Apa kau sudah gila? Cepat pulang bersamaku. Apa? Shen Mu Yao, kamu tidak bercanda kan? Untuk orang udik seperti dia, kamu memilih dia dan bukan aku. Sudah, kalah ya kalah. Cepat pergi ke toilet. Kalau tidak cepat, nanti terbawa arus. Mu Yao, aku tahu kamu sengaja memilih dia untuk membuatku kesal. Aku beri kamu satu kesempatan lagi, pilih lagi. Pilih apa pilih? Kalau aku jadi kamu, cepat pergi ke rumah sakit. Mu Yao, lihat dia. Wajahnya terlihat suram, kulitnya pucat, matanya hambar. Pasti terlalu banyak memanjakan nafsu yang menyebabkan gagal ginjal. Kamu omong kosong. Aku bisa meramalkan, pria ini pasti tidak akan bertahan lama. Paling tidak hanya tinggal 2 hari lagi. Mu Yao, ayo kita cepat pergi, jangan sampai dia membuat masalah. Jangan bohong. Aku sarankan kamu, cepat cari kuburan yang bagus, semoga beruntung. Ya, sayang, ayo. Hei, kamu tunggu saja. Aku bukan orang yang mudah ditakuti. Jangan-jangan aku benar-benar sakit. Aku tidak mau mati. Ayo ke rumah sakit. Kakek, aku membawanya ke sini. Kamu ini, Cuan. Oh ya, saya Ling Cuan. Anda kakeknya Mu Yao. Kan kedatangan tepatnya untuk tidur bersama Mu Yao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hahaha, anak Cuan ini memang sangat belak-belakan. Ngomong-ngomong, apa kamu membawa benda pusaka itu? Tentu saja. Sungguh, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkannya. Cuan, jangan khawatir, aku pasti akan membantu kalian dan Mu Yao mengadakan pernikahan yang megah. Menurutmu kapan kamu punya waktu untuk mendaftar pernikahan? Kakek? Dulu, kita menerima kebaikan besar dari mereka. Masalah ini tidak bisa kamu tolak. Cuan, lihat kapan kamu punya waktu. Mendaftar pernikahan ya. Aku harus pulang dan bertanya pada istriku dulu. Kamu punya istri? Betul, saya baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini, saya datang ke sini untuk tidur dengan cucu Anda. Kamu? Kakek, lihatlah dia. Kamu sudah punya istri, tapi masih main mata dengan wanita lain. Dan mengatakannya begitu terang-terangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Meskipun gurumu sangat berjasa padaku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina cucuku seperti ini. Pergilah dari sini.
Kakek, Biar kulihat. pergi. Jangan ikut campur. Dokter Huang, bagaimana kondisi kakek saya? Aduh, kondisinya tidak optimis. Untung ada saya. Cukup saya berikan 1 suntikan penguat jantung, pasti baik-baik saja. Kamu dukun, tidak bisa mengobati. Jangan bicara sembarangan. Dia jelas-jelas terkena santet. Lancang, saya sudah praktik kedokteran lebih dari 20 tahun. Dasar anak kemarin sore. Berani-beraninya tidak sopan di hadapanku. Lihat saja ya. Apa yang dikatakan Dokter Huang tidak salah. Kakek saya baik-baik saja di rumah. Bagaimana mungkin dia bisa terkena ilmu hitam yang kamu sebutkan itu? Ada apa ini? Aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya. Dokter Huang, kamu ini bisa atau tidak sih? Hahaha. Orang udik. Kita bertemu lagi. Oh, kamu tidak pergi berobat. Kenapa kemari? Kamu masih mau menipuku? Aku baru saja pergi, melakukan pemeriksaan menyeluruh, badanku sehat sekali. Justru kamu ya, membuat kakek meninggal karena marah, masih saja menuduh orang lain atas kesalahanmu sendiri, mengatakan bisa menyembuhkan penyakit. Muyao, kalau aku jadi kamu, sudah dari tadi mengusir anak ini. Apa yang kamu katakan ini? Kakek ini terkena ilmu hitam. Di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Muyao, kamu dengar tidak? Anak ini sombong sekali, omong kosong. Kamu tidak mungkin mempertaruhkan nyawa kakek. Nyawa pada orang seperti ini kan? Aku, dengan kondisi kakek saat ini, hanya dengan mengundang Dr. Genius Guimen, Sai Bianke yang bisa menyembuhkannya. Dr. Genius, Gui Mensai Bianque, itu adalah raksasa terkenal di dunia medis. Konon dia belajar dari master yang tiada duanya. Dokter gila tangan suci. Keahlian medisnya itu benar-benar luar biasa, memiliki kemampuan membangkitkan orang mati. Sayangnya, keberadaannya itu sangat misterius dan sulit dilacak. Untuk meminta bantuannya, sangatlah sulit. Aku tidak berbakat. 2 hari yang lalu, kebetulan aku bertemu dengannya, dan dia juga setuju untuk membantuku. benarkah? Kalau begitu, cepat undang dia kemari. Tidak masalah, asalkan kamu menyetujui satu syaratku. Syarat apa? Aku akan menyetujuinya. Aku ingin kamu menikah denganku. Hei, kamu ini, kenapa memanfaatkan keadaan? Aku tidak bisa menyetujui syarat itu. Tapi berapapun uang yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Apa aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Yang kuinginkan adalah dirimu. Kakek. Kalau kamu masih tidak setuju, kakekmu akan mati. Baiklah, aku setuju. Gitu dong. Aku tidak setuju. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Kenapa kamu seperti pengacau? Bukannya aku ingin bilang padamu, aku adalah tunanganmu Yao. Kamu merebut wanita dariku di depanku, kamu sama sekali tidak menghargaiku. Memangnya kenapa? Di mataku kamu hanya seonggok sampah. Muyao, orang ini sangat mengganggu di sini. Aku ingin kamu segera mengusirnya. Kalau tidak, tabib hantu itu mungkin tidak akan datang. Ini 2 juta rupiah. Ambillah dan pergi sana. Dengar tidak? Cepat pergi. Wajah beberapa orang ini benar-benar tebal sekali. Bersikeras tidak mau pergi dari rumah orang lain. Wajah setebal ini, saking tebalnya bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Muyao, penyakit ini hanya aku yang bisa. Cukup, kakekku sudah kamu celakai. Belum cukupkah kamu mencelakainya? Kakekku sekarang dalam kondisi kritis. Aku mohon padamu, berbelas kasihlah, lepaskan dia. Ya? Baik, aku pergi. Dokter harus berhati mulia. Uang ini aku tinggalkan dulu di sini. Hal-hal lain bisa kita bicarakan nanti. Aku harus membantu kakek dulu, menyelamatkan nyawanya yang paling penting. Kamu tidak mau pergi, ya? Harus aku bantu kamu pergi, begitu? Aku sedang bicara dengan tunanganku. Memangnya apa urusanmu? Shen Muyao, aku tanya padamu, jadi menikah atau tidak? Apa yang masih kau ragukan? Aku menyuruhmu segera mengusirnya, lalu menikah denganku sekarang juga. Baiklah, aku setuju. Ling Chuan, pergilah. Sai Bianke tiba. Dokter ajaib Sai, Anda akhirnya datang. Cepatlah tolong kakekku. Muyao, jangan khawatir. Begitu tabib hebat bertindak, dijamin kakek akan sembuh seketika. Tabib hebat, tolong bantu kami. Gampang saja, aku akan memeriksa nadinya dulu. Bagaimana keadaan kakekku? Pak Shen, pembuluh darah kakekmu kacau, penyakitnya sudah parah. Bahkan aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tabib hebat, aku mohon padamu. Anda harus memikirkan cara, berapapun biayanya akan kami bayar. Ini bukan soal uang, tetapi karena ilmuku masih kurang. Di seluruh dunia ini, hanya guruku yang bisa menyembuhkannya. Kalau begitu cepat Anda cari, guru Anda. Apa yang kau lakukan dengan menggerutu di samping? Guru, kemana saja Anda selama ini? Murid Anda ini merindukan Anda sekali. Guru, belakangan ini guru pergi kemana? Aku, muridmu, sangat merindukanmu. Dokter Sai, silakan bangun. Bagaimana mungkin orang ini menjadi guru Anda? Omongan apa itu? Mana mungkin aku salah mengenali guru sendiri? Tapi, siapa yang jadi gurumu? Penyakit kecil begini saja tidak bisa kau sembuhkan, masih berani mengaku tabib ajaib apa? Pergilah dan umumkan, malah membuat mukaku tercoreng. Teguran guru memang benar. Aku sudah lama mencari Anda, berharap bisa tetap berada di sisi Anda. Untuk belajar beberapa tahun lagi,
Apakah Anda benar-benar guru Dr. Sai? Bisa dibilang tidak juga. Saat itu aku berusia 12 tahun dan bertemu dengannya di gunung. Lalu, aku sembarang mempraktikkan beberapa teknik pengobatan. Tak disangka dia langsung terpukau oleh keahlianku. Setelah itu ia bersikeras, ngotot, menjadikanku gurunya. Akhirnya, karena aku sedang senang, aku berikan padanya beberapa resep. Tak kusangka, dengan kemampuan setengah matang itu, di dunia luar malah disebut tabib ajaib. Itu semua karena ajaran guru begitu baik. Sudahlah, sekarang, bolehkah aku mulai mengobati Pak Tua? Kalau begitu, mohon bantuannya. Terima. Apa ini? Mengerikan sekali. Ini, bagaimana mungkin? Kutukan pemakan jiwa. Kutukan yang begitu kuat. Guru bisa memecahkannya hanya dalam sekali coba. Itu cuma hal kecil. Waktu aku berumur 7 tahun, aku sudah tidak memainkan trik ini lagi. Bangun. Apa yang barusan terjadi padaku? Akhirnya kakek baik-baik saja. Aku merasa tubuhku sekarang sangat ringan. Seolah-olah aku menjadi lebih muda belasan tahun. Ini kan saya yang sengaja cari orang mengenainya padamu. Bagaimana mungkin kamu bisa memecahkannya semudah ini? Apa katamu? Apa aku mengatakan sesuatu? Jadi, kaulah yang membuat kakekku terkena guna-guna. Ternyata kaulah yang berteriak maling sambil mencuri. Benar, aku. Memangnya kau bisa berbuat apa padaku? Aku tidak berpura-pura lagi, aku mengakuinya. Ayahku adalah Lei Qianjue, pemimpin balai jiwa yang agung. Ayahmu adalah pemimpin balai jiwa? Bagaimana, takut kan? Awalnya aku ingin membawamu pergi dengan cara baik-baik, tapi kau menolak kebaikan dan memilih hukuman. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika berlaku kasar. Sebenarnya kau mau apa? Mau apa? Karena cara lunak tidak berhasil, maka kita pakai cara keras. Kau dandan yang cantik untukku. Besok pada waktu yang sama, aku akan datang untuk menikahimu. Jika kau menolak, aku akan membawa pasukan balai jiwa dan meratakan rumah keluargamu. Pergi? Mau pergi tinggal pergi, mau datang tinggal datang. Begitu? Apa aku sudah mengizinkan? Kau mau apa? Aku mau apa? Aku akan menghajarmu. Hei, jangan sembarangan. Ayo, pergi. Lari pelan-pelan, nanti kakimu patah. Baiklah, sekarang kita sudah beres. Muyao, apa kita sudah bisa tidur? Muyao, bisakah kita tidur sekarang? Siapa yang mau tidur denganmu? Aku sudah membantu keluargamu menyelesaikan masalah sebesar ini. Apa kau tidak akan menjadi milikku? Kakek, lihat cucumu ingkar janji. Hahaha, masalah kalian anak muda. Kalian selesaikan sendiri, aku tidak bisa mengurus kalian anak muda. Hahaha. Kenapa kakek menghindar dari tanggung jawab? Aku tidak mau tahu. Pokoknya kalau kau tidak tidur denganku, aku akan di sini saja. Aku akan mati di tempat kalian. Kau mau berbuat curang? Ya? Baiklah. Kau pergi ke kamar dulu dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Benar-benar menyenangkan. Sebentar lagi semua lilin ini akan kuteteskan padamu. Lihat saja, apa kau masih berani tidur denganku? Kenapa belum pulang juga? Dia tidak mungkin mengingkari janjinya, kan? Tidak bisa. Aku harus meneleponnya dan bertanya. Halo, kamu di mana? Tentu saja dia ada di sini bersamaku. Kamu lagi. Sekarang Muyao ada di tanganku. Kemarahan yang kutahan karena kamu akan kulampiaskan. Baik-baik padanya. Hahaha. Halo. Dokter ajaib, jejak penguasa balai jiwa telah ditemukan. Bagus, segera pergi ke sana. Sialan, kali ini dendam lama dan baru akan kubalaskan sekaligus. Ilmu yang kulatih sangat dingin dan berunsur yin. Kelima orang ini, semuanya adalah tubuh yin murni yang langka, dan atribut 5 elemennya. Kebetulan adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Mengorbankan dan menyerap mereka pasti akan membantuku melampaui ranah langit mengguncang dalam satu langkah. Selamat penguasa, selamat penguasa. Semoga berjaya selamanya, menguasai dunia persilatan. Berhentilah bermimpi. Cuan jangan mendekat. Istriku paling peduli padaku. Tenang saja. Setelah aku bereskan mereka, aku akan mengajak kalian pulang tidur. Surga ada jalannya, kau tak mau lewat. Neraka tak ada pintunya, kau malah mendatanginya. Tadinya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama, tak kusangka kau sendiri. Datang menyerahkan diri. Ayah, dia yang memukulku. Berani-beraninya memukul anakku. Hari ini aku akan membuatmu merasa betapa hebatnya aku. Berani-beraninya, tidak sopan pada tabib suci. Bisa sedikit menahan satu seranganku. Lumayan juga. Berani meremehkan Chu Chen Feng? Lagi. Kau adalah dewa pembunuh wilayah gelap. Chu Chen Feng bisa bertahan di tanganku. 2 jurus dan tidak mati. Sudah cukup bagimu untuk membual. Maafkan saya, Guru. Tidak apa-apa. Lihat bagaimana aku akan bereskan mereka. Kau adalah tabib suci dokter gila, kan? Coba kulihat.
Apa kau sehebat yang diceritakan legenda? Sudah selesai berkelahi, lihat ini. Tabib suci yang hebat. Benar saja, namamu sudah terkenal. Di tanganmu, aku menyerah. Aku hanya memohon, bisakah kau menyelamatkan nyawaku? Ketika kau membunuh orang tuaku saat itu, mengapa kau tidak berpikir untuk memberi mereka kesempatan untuk hidup? Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang, aku benar-benar telah bertobat. Orang yang akan mati, kata-katanya baik. Meskipun kau berniat untuk bertobat, tapi... Cuan. Kau pikir kau sudah menang? Mimpi saja kau. 5 tubuh murni yin, ditambah susunan 5 elemen besar ini. Aku lihat hari ini kau akan melawan aku dengan apa? Hahaha, anak itu sudah diledakkan menjadi abu olehku. Benarkah? Kau sangat keras kepala dan tidak mau bertobat. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Jika terus berlanjut, aku akan mati kehabisan energi. Baru sejauh ini, benar. Hei, masuk sini. Tolong,